Selamat datang di Mata Infotainment, kabar Leslar terbaru hari ini. Simak sampai habis dan mari di-subscribe dulu ya. Oke, inilah beritanya. Lesti Kejora disebut tak tahu diri, pelaku pembajakan, kuasa hukum angkat bicara. Kasus dugaan pelanggaran hak cipta yang dilaporkan oleh Ilham Suwardi, atas nama Yoni Dores, terhadap penyanyi dangdut Lesti Kejora, turut diwarnai pertanyaan-pertanyaan bernada negatif dari pihak pelapor. Tak tinggal diam, kuasa hukum Lesti akhirnya angkat bicara dan menyayangkan ucapan-ucapan tersebut. Sadra Seskoadi, selaku kuasa hukum Lesti Kejora, menilai bahwa sejumlah pernyataan dari pihak Yoni Dores, asisten, dan kuasa hukumnya sudah tidak sesuai etika. Ia menyebut Lesti sempat dituduh tidak tahu diri, tak beradab, dan pelaku pembajakan. Pada kesempatan ini kami juga menyayangkan kepada saudara Yoni Dores, asistennya, dan kuasa hukum yang menyebutkan Lesti Kejora tidak tahu diri, tidak beradab, pelaku pembajakan, dan kata-kata lainnya yang sangat tidak pantas, ujar Sadra saat ditemui di kawasan Serengseng, Jakarta Barat. Sadra meminta semua pihak menahan diri dan menghormati jalannya proses hukum. Ia mengingatkan bahwa semua pernyataan publik akan terekam dalam pemberitaan dan bisa berdampak hukum jika tidak bijak disampaikan. Seharusnya Bapak Yoni Dores beserta tim tidak perlu menyatakan pernyataan seperti itu, karena bagaimanapun juga proses masih berjalan, tegasnya. Ia menambahkan bahwa sebagai praktisi hukum, sebaiknya pihak pelapor bisa menjaga pernyataan di ruang publik agar tidak menimbulkan persepsi yang merugikan dan memperkeruh suasana. Karena bagaimanapun kata demi kata yang disampaikan itu semua terekam di pemberitaan, ucapnya. 1. Pertimbangkan ambil langkah hukum. Ketika ditanya apakah pihaknya akan mengambil langkah hukum atas pernyataan bernada tuduhan dan penghinaan tersebut, Sadra belum memberikan jawaban pasti. Namun ia membuka kemungkinan itu jika situasinya terus bergulir secara negatif. Sampai saat ini kami tidak ada bicara akan melakukan upaya hukum, tapi bisa nanti ditafsirkan ya karena tadi sudah sempat saya singgung, kata Sadra. 2. Tidak pernah memusuhi Yoni Dores. Sadra juga menegaskan bahwa pihak Lesti tidak pernah menyebut Yoni Dores sebagai musuh, dan komunikasi masih bisa dibuka kapan saja. Ia mengaku siap menghadiri pertemuan jika difasilitasi oleh instansi terkait. Silakan kalau mau berkomunikasi. Kan sudah banyak juga dari instansi yang ingin mewadahi ada pertemuan dan itu sangat positif. Kami siap, tuturnya. 3. Lesti fokus bekerja. Lesti sendiri disebut dalam kondisi sehat dan tetap aktif bekerja meski kasus ini mencuat. Ia bahkan tengah dibanjiri pekerjaan dan tidak terpengaruh secara mental seperti yang sempat dispekulasikan. Oh, Lesti sekarang lagi sehat, bisa kita lihat di Instagramnya. Dede lagi sibuk dengan aktivitasnya dia, lagi banyak job, saya rasa itu tidak mempengaruhi ya, tutup Sadra. Sementara bongkar alasan dibalik permintaan maaf, Yoni Dores ungkap fakta usai laporkan Lesti Kejora. Perseteruan antara Yoni Dores dan Lesti Kejora yang sempat memanas kini mulai menunjukkan titik terang. Setelah ramai diperbincangkan, kasus dugaan pelanggaran hak cipta yang dilaporkan Yoni Dores ke Polda Metro Jaya tampaknya akan segera mereda. Deolipa Yumara, pengacara Yoni Dores, akhirnya angkat bicara soal latar belakang pelaporan tersebut. Ia juga mengungkap adanya itikat baik dari kliennya untuk menyelesaikan masalah secara damai. Sebelumnya, polemik ini sempat menimbulkan perpecahan di kalangan musisi tanah air. Sebagian mendukung Lesti Kejora, sementara sebagian lain berpihak pada Yoni Dores yang merasa karyanya telah disalahgunakan. Bahkan, pihak pelapor sempat menuntut nominal ganti rugi yang disebut-sebut cukup besar. Namun di tengah panasnya situasi, Yoni Dores justru menunjukkan langkah mengejutkan. Melalui kuasa hukumnya, ia menyampaikan permintaan maaf kepada Lesti Kejora. Itu mungkin saya, atas nama beliau, Yoni Dores ingin menyampaikan permintaan maaf atas kejadian yang sudah terjadi, ujar Deolipa baru-baru ini. Menurut Deolipa,
Konflik ini membesar akibat adanya pertanyaan-pertanyaan dari pihak asisten pelapor yang memperkeruh suasana. Ia menyebut kemungkinan besar yang terjadi hanyalah kesalahpahaman, yang kemudian berkembang menjadi tudingan dan kegaduhan di ruang publik. Sepertinya ada miskomunikasi yang membuat suasana menjadi panas, bahkan sampai muncul hujatan dan berbagai tuduhan, jelasnya. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pihaknya kini membuka diri untuk mediasi. Ruang dialog dengan pihak Lesti Kejora disebut masih terbuka lebar. Kami dari pihak Pak Yoni Dores juga minta maaf, dan membuka peluang untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik, tuturnya. Sementara, penyebab Yoni Dores melunak usai polisikan Lesti Kejora, kini minta maaf pada istri Rizky Bilar. Perubahan sikap mulai nampak pada sosok pencipta lagu Yoni Dores yang berselisih dengan pedangdut Lesti Kejora. Jika sebelumnya tegas melaporkan istri Rizky Bilar ke polisi, kini Yoni nampaknya mulai melunak. Ya, pihak Yoni kini membuka lebar jalur lain untuk menyelesaikan persoalan terkait hak cipta lagu miliknya yang kabarnya dinyanyikan Lesti tanpa izin. Yoni bahkan tak gengsi meminta maaf pada Lesti karena meluasnya persoalan di antara keduanya. Siakap tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Yoni, Deolipa Yumara. Kemudian ada juga dari pihak Yoni Dores, mungkin yang kemudian timbul cerita-cerita atau tuduhan-tuduhan dari pihak asistennya, kata Deolipa Yumara. Secara sigap Deolipa Yumara mewakili Yoni Dores meminta maaf kepada Lesti Kejora. Mantan kuasa hukum Richard Eliezer itu menduga pihak Yoni Dores belum terbiasa menghadapi masalah seperti ini. Itu mungkin saya atas nama yang bersangkutan juga minta maaf terhadap apa yang terjadi kemarin itu, ujarnya. Mungkin karena belum terbiasa menghadapi persoalan, jadi begini, katanya. Deolipa Yumara juga menghindari adanya laporan balik yang bisa saja dilakukan Lesti Kejora. Terlebih menurut Deolipa Yumara masalah ini berawal dari kesalahpahaman. Ini kan kita hindari supaya adanya nanti dilaporin balik lagi, penyebaran memang baik atau apa dari pihak Lesti. Kita juga nggak mau yang seperti itu. Kita mau baik-baik saja, katanya. Jadi memang itu mungkin kesalahpahaman yang kemudian timbul kepanikan atau kemudian timbul masalahnya si hujatan atau apa ya, terangnya. Deolipa kembali melakukan permintaan maaf terhadap Lesti Kejora mewakili kliennya, Yoni Dores. Dia pun berharap ada ruang mediasi yang dapat mempertemukan sang klien dengan Lesti Kejora, pihak yang dilaporkannya. Jadi kita atas nama Pak Yoni Dores minta maaf juga terhadap tersebut. Tapi okelah kita tersampingkan itu. Yang jelaskan ada ruang terbuka dari pihak Lesti untuk kemudian bermediasi, lanjutnya. Ini yang kemudian akan saya jajaki bersama Pak Yoni Dores kapan waktunya. Terus nanti kan ada kontak person dari pengacaranya kan, tutup Deolipa Yumara. Seperti diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora dilaporkan oleh pencipta lagu Yoni Dores ke Polda Metro Jaya. Lesti Kejora dilaporkan atas dugaan kasus melanggar Undang-Undang Hak Cipta. Di mana, menurut Yoni Dores, Lesti Kejora membawakan lagunya tanpa izin di sebuah stasiun televisi. Kemudian, penampilan Lesti saat menyanyikan lagunya itu dibagikan oleh beberapa akun YouTube dan tanpa izin Yoni Dores. Akan tetapi, kuasa hukum Yoni Dores, Deolipa Yumara menyebut bahwa permasalahan ini lantaran adanya salah paham. Deolipa Yumara mewakili Yoni Dores minta maaf kepada Lesti Kejora. Sementara kini, pertimbangkan laporkan balik Yoni Dores. Kasus hak cipta yang menyeret pedangdut Lesti Kejora dan pencipta lagu senior Yoni Dores masih jadi perbincangan. Kuasa hukum Lesti Kejora ungkap istri Rizky Bilar alami sederet kerugian. Diketahui, perseteruan bermula dari dugaan pelanggaran hak cipta yang dilaporkan Yoni ke pihak berwajib. Pihak Yoni menduga Lesti membawakan lagu ciptaannya tanpa izin. Namun di balik diamnya Lesti selama ini, ternyata ada kerugian yang tak bisa diabaikan begitu saja. Kuasa hukum Lesti, Sadra Seskoadi, menyebut bahwa kliennya mengalami kerugian non-materi akibat pemberitaan yang beredar luas.
Kalau kita bicara ada kerugian mungkin saat ini lebih ke tidak material ya, ujar Sadra, dikutip dari Tribun Seleb. Selama kasus berjalan, Lesti dan timnya memilih untuk menahan diri. Padahal, berbagai pernyataan dari pihak Yoni dianggap telah mencoreng nama baik sang penyanyi.